semuanya, balik ke GP Media. Kali ini kita di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Balik lagi kakak bareng sama Kak Bunga. Kakak sebagai KNLP Practitioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak itu akan bahas 9 alasan kenapa kamu tuh menunda-nunda belajar UTBK. Dan 9 alasan ini pengen tahu nih apakah bagian dari kamu atau bukan ya. Yuk kita simak. Untuk alasan yang pertama, yaitu adalah bagaimana kamu itu startnya. Bagaimana cara kamu itu memulai. Jadi sampai bingung nggak tahu bagaimana kamu tuh harus memulai. Kayak udah kamu belajar tapi kamu nggak mau. Kamu maksudnya kayak, Kak aku belajar dari mana? Mulainya gimana? Kayak apa? Nah tuh banyak tuh yang beberapa di kolom komentar itu ada banget yang nanya, Kak aku udah telat belum sih kalau aku belajarnya mulai dari sekarang? Kak kira-kira aku udah bisa mulai dari sekarang belum sih belajarnya? Aduh kalau misalkan nanya kayak gitu mah kelamaan kan. Kalau misalkan kau bisa mulai dari sekarang, kenapa enggak? Kalau misalkan sekarang kamu nonton video ini dan kamu udah mau mulai untuk belajar UTBK, ya segera lakukan. Jangan sampai kamu tuh udah banyak semuanya sampai numpuk sampai akhirnya teman-teman kamu udah pada mulai belajar dari lama, terus kamu mikir ya udah sih Kak aku kan udah telat belajar UTBK-nya, jadi ya udah nanti aja lah. Ya nggak gitu kan. Masa kalau misalkan udah telat terus kamu jadinya nggak mau mulai sama sekali, ya malah kalau misalkan kamu udah dibalap sama teman-teman kamu udah pada mulai duluan, kamu harus kejar, kamu harus mulai belajar dari sekarang dan kamu harus buktikan ke teman-teman kamu bahwa kamu mulai dari sekarang pun nggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang kamu harus siap untuk belajar UTBK, oke? Gak ada alasan lagi ya untuk menunda karena waktunya adalah sekarang. Untuk yang kedua nih, biasanya penundaan itu dimulai dari bagaimana kamu itu terlalu berharap sama SNMPTN. Saya udah bahas ya di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan ngerasa bahwa Kak aku kan udah memenuhi standar untuk bisa masuk SNMPTN nih, ya udah aku nanti aja dong belajar UTBK-nya nanti aja setelah pengumuman SNMPTN. Kamu yakin dengan pengumuman kamu nanti? Jangan sampai kamu tunda-tunda belajar kamu, nanti pas giliran pengumuman sampai hari HUTBK kamu langsung panik kalau tahu kamu tuh gagal. Hati-hati kalau udah kayak gini. Jangan sampai dijadikan alasan untuk kamu menunda diri kamu untuk belajar. Kalau misalkan udah tahu bahwa SNMPTN aku nanti pasti aku keterima Kak, tapi hati-hati ya, jangan sampai itu dijadikan alasan buat kamu untuk tidak belajar UTBK dari sekarang. Siapan itu yang kamu harus lakukan, itu harus dimulai dari sekarang dan tanpa perlu menunda-nunda lagi. Jadi nggak usah lagi nunggu pengumuman SNMPTN nanti, tapi mulai dari sekarang kamu harus siap untuk belajar. Untuk selanjutnya, banyak banget anak-anak murid itu yang pada ngasih alasannya itu banyak tugas. Kak, guru aku tuh ngasih banyak banget tugas sampai-sampai aku tuh nggak bisa belajar untuk UTBK. Ini nih yang kayak gini. Artinya kalau misalkan kamu punya banyak tugas, kamu harus menentukan proporsi kamu ngerjain pelajaran kamu. Tugas yang ini oke, aku selesaiin tugas ini dari jam segini sampai jam segini. Kamu harus bisa menentukan proporsi tugas yang memang diberikan oleh guru kamu. Setiap guru itu ngasih tugas, pasti mereka juga ngasih kan kapan dikumpulinnya. Di situ tuh kamu harus bisa memetakan nih. Oh tugas yang ini dikumpulinnya di sini, tugas yang ini dikumpulinnya di sini. Di selingan itu kamu sebenarnya ada loh waktu untuk kamu tuh belajar UTBK. Jadi jangan sampai karena kamu tuh banyak banget tugas sampai-sampai dijadikan alasan kamu tuh nggak belajar UTBK sama sekali. Itu tuh yang gawat tuh, itu yang hati-hati. Jangan sampai kebanyakan tugas sampai-sampai kamu tidak belajar UTBK. Sebenarnya kalau misalkan kamu itu banyak tugas, ya lakukan sih paling nggak kamu latihan soal 3 soal lah untuk UTBK, atau kamu latihan soal sedikit lah 2 soal atau 3 soal dulu, nggak apa-apa kalau emang kamu lagi banyak tugas. Tapi ingat jangan sampai menunda sama sekali kamu nggak belajar UTBK-nya. Ya, banyak tugas itu artinya kamu itu bantu untuk ngelatih penalaran kamu untuk mengerjakan tugas sekaligus membantu kamu untuk
belajar UTBK nanti. Jadi artinya kamu punya penalaran pengerjaan dari tugas kamu untuk nanti digunakan dalam latihan soal untuk UTBK. Jadi nggak ada alasan buat kamu yang bilang kalau misalkan banyak banget tugas. Mulai dari sekarang, banyak banget tugas itu ditujukan untuk penalaran kamu agar kamu jadi semakin cepat dan gesit dalam mengerjakan setiap tugas dan soal. Dari sekarang, kamu udah harus mempersiapkan dengan baik. Berikutnya adalah alasan yang paling bimbang antara ujian sekolah sama belajar UTBK. Oke, jadi nih kalau misalkan lagi zaman-zaman lagi PAS nih, ujian sekolah kan sekarang, bukan jadi alasan juga untuk nggak belajar UTBK, karena sebenarnya ada sih beberapa materi di ujian sekolah kalian juga ada di materi untuk UTBK nanti. Tapi gimana dengan materi lainnya? Kan ada TPS-nya, kan nanti nggak kekejar dong. Berarti artinya kalian tetap harus bisa memprioritaskan antara keduanya. Kalian harus tetap beriringan antara PAS dengan belajar untuk UTBK. Karena kalau PAS ini di semester 5 sekarang kalian tuh juga harus ngejar kan agar bisa memenuhi nilai untuk bisa lolos di SNMPTN nanti. Akan tetapi pada saat nanti kamu itu tahu-taunya gagal karena banyak banget nih faktor yang memang mempengaruhi SNMPTN. Untuk itu kamu tetap harus belajar UTBK. Jadi artinya untuk belajar untuk ujian sekolah itu harus beriringan dengan kamu juga harus bisa belajar untuk UTBK. Jangan jadikan alasan, Kak aku mau belajar PAS dulu nih sekarang, mau belajar untuk ujian sekolah dulu, aku nggak akan belajar UTBK sama sekali. Hati-hati loh kalau udah kayak gitu, kamu bisa aja kekejar dan kamu lupa sama materi untuk belajar UTBK. Oke, jadi kamu harus mencoba untuk beriringan antara kamu untuk belajar, persiapan kamu untuk belajar ujian sekolah kamu, dan kamu juga harus mempersiapkan UTBK dengan baik. Dengan cara kamu itu beriringan, tapi bukan artinya beriringan itu abis belajar nggak kayak gitu, tapi tetap harus alasan berikutnya, yaitu harus bisa mengelola waktu dengan baik. Jangan dijadikan alasan tidak bisa mengelola waktu itu yang bikin kamu itu jadi males untuk belajar UTBK. Mengelola waktu yang baik untuk kamu belajar untuk ujian sekolah, mengelola waktu yang baik untuk kamu bisa mengerjakan tugas, mengelola waktu yang baik untuk kamu juga bisa belajar untuk UTBK nanti. Memang sih UTBK itu dimundurkan, tapi bukan berarti kalau kamu itu malas-malesan dan malah fokus sama yang sekarang. Jangan kayak gitu juga. Yang sekarang itu adalah kamu harus udah mulai start dan tunjukkan diri kamu bahwa dengan kamu mulai dari awal, kamu itu bisa lolos di UTBK nanti. Jangan menghiraukan juga tugas kamu maupun ujian sekolah kamu. Karena di ujian sekolah dan tugas kamu itu juga harus kamu kerjakan. Karena itu bagian dari tanggung jawab kamu untuk mengerjakan soal-soal serta tugas maupun ujian sekolah. Ya, jadi ujian sekolah tetap dilaksanakan, tugas tetap dikerjakan, dan jangan lupa untuk selalu belajar UTBK. Lakukan pengelolaan waktu yang baik. Pengelolaan waktu yang baik akan membuat diri kamu menjadi lebih produktif dan prioritas yang beriringan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai semua itu dijadikan alasan kalau kamu itu nggak punya waktu, Kak. Saya nggak punya waktu, Kak, untuk ngerjain itu. Nah, jangan sampai itu jadikan alasan. Karena kalau misalkan kamu bisa mengolah waktu dengan baik dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali, itu kamu sudah tahu bahwa target tujuan yang kamu capai untuk pembelajaran kali ini itu dapat, sehingga kamu bisa lolos untuk UTBK nanti. Kamu sudah dewasa mulai dari sekarang. Kamu sudah tahu untuk mengendalikan diri kamu dan kamu sudah tahu bagaimana cara mengolah waktu yang baik. Disiplin diri untuk mengolah waktu itu penting banget. Kamu bukan anak-anak kecil lagi yang harus disuruh baru ngerjain. Kamu udah masuk dunia remaja, kamu udah bisa mandiri, dan kamu harus bisa mengolah waktu dengan baik untuk mencapai target dan impian kamu. Alasan selanjutnya, tadi kan Kak, aku udah ngerjain banyak tugas, aku udah belajar juga buat UAS, terus akhirnya aku juga harus belajar untuk UTBK. Aku capek banget, sampai aku nggak mau ngapa-ngapain. Yang kayak gini sebenarnya adalah alasan juga loh kalian itu nggak mau belajar sama sekali.
Kalau emang udah kecapean ya udah sih nggak apa-apa istirahat, tapi kalian yakin dengan kalian itu istirahat sampai berleha-leha dan lama-lama sampai akhirnya semuanya bahkan gak dikerjain. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dijadikan alasan kecapean tuh oke, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kalian itu lelah dan capek, tapi jangan jadikan alasan juga. Pada saat kalian udah tahu waktunya, kalian udah harus belajar, udah tahu targetnya, bahwa di minggu ini aku target ngerjain sekian soal gitu. Kalian itu nggak bisa kalau misalkan ternyata malah dijadikan alasan itu kecapeannya. Udah tahu capek, ya udah istirahat, gak apa-apa. Tapi setelah itu yuk kita belajar lagi, yuk kita mulai start lagi, dan yuk kita mulai dari sekarang kita belajar dan ngerjain apa yang tertunda tadi. Jadi kalau misalkan kecapean dijadikan bagian dari ketertundaan, jadikan alasan ketertundaan itu untuk mencapai target yang memang kamu itu dapatkan di waktu yang sudah kamu tentukan. Jadi jangan jadikan alasan kecapean itu sebagai suatu bentuk penundaan. Kecapean memang boleh, oke, kecapean adalah untuk istirahat. Tetapi kalau kecapean dijadikan alasan untuk penundaan, itu tuh yang harus diwaspadai. Jangan sampai kalian itu kecapean jadikan alasan kalian jadi nggak belajar. Tapi ingat, kecapean itu adalah waktu memang untuk istirahat. Berikutnya adalah kalian itu terlalu banyak nonton drakor. Waduh, kan kalau capean istirahat, aku pengen nonton drakor, pengen nonton Netflix dan keasikan nonton film. Itu harus diwaspadain juga ya kalau udah mulai keasikan kayak gitu. Sampai akhirnya pada saat kamu itu harusnya istirahat, kebablasan dong kalau misalkan film itu durasinya tuh lama sampai 3 jam. Terus nanti belajarnya gimana? Sedangkan kalian itu banyak nih, ada banyak tugas, harus ngerjain, harus belajar untuk UAS, untuk PAS, terus harus nyiapin juga untuk belajar untuk UTBK, tapi nonton film sampai durasinya 2 jam, 3 jam, bahkan ya nanggung, lanjutin film berikutnya, dan keasikan, dan sampai akhirnya kamu membuang waktu untuk sekedar keasikan nonton film doang. Dan akhirnya besokannya, Kak, aku nggak belajar PHS nih, aku nggak ada waktu, soalnya aku habis ngejar nonton film nih, maraton film. Hati-hati nih kalau udah kayak gitu. Inget ya, boleh kalian itu istirahat, tapi jangan sampai kebablasan juga. Kalau misalkan sampai kebablasan dan akhirnya kamu malah jadi nggak belajar, itu yang harus diwaspadain, dan itu yang harus di-warning. Bahkan kalau misalkan bisa, kalian boleh tuh waktu istirahat kalian itu dikasih alarm deh, biar nanti kalau misalkan udah waktunya belajar itu tuh langsung bunyi tuh alarmnya, atau tiba-tiba dibikin setting untuk aplikasi filmnya itu untuk langsung tiba-tiba off sendiri di waktu tertentu. Bisa gak kayak gitu? Kalau misalkan bisa, nah itu tuh harus kamu bisa atur sedemikian gimana caranya kamu tuh bisa istirahat dengan baik tanpa bikin dan mengganggu kamu untuk belajar dan mengerjakan soal-soal serta materi yang harus kamu kejar. Makanya nih untuk berikutnya, banyak juga orang-orang tuh yang pada lebih berfokus pada media sosial. Udah lewat nih nonton film, udah bosen, habis itu lanjut media sosial. Ayo, kebablasan gak tuh? Tiba-tiba nge-scroll, terus tahu-taunya kok udah jam segini aja sih? Kayaknya masih baru jam segitu deh. Jangan sampai lupa. Tiba-tiba udah ngeliat jam, loh harusnya kan aku belajar jam segini, ya udah sih tanggung nanti aja deh, tunggu sampai jam segini. Ayo, ada nggak salah satu kayak gitu dari kalian? Harus yang kayak gitu tuh harus diwaspadain. Apa perlu di deket jamnya kalian harus tulis gitu kayak, woi belajar UTBK gitu, atau woi kejar target lu gitu kan? Apa perlu di jamnya itu harus ditaruh kayak gitu, biar kalian juga jadi semakin semangat dan tahu target kalian itu belajar itu untuk apa. Jangan sampai kalian itu kebablasan untuk nge-scrolling sosial media sampai kalian itu lupa, dan sampai kalian tuh kebablasan waktu, terus totalnya seharian itu udah cuman nonton film, maraton film sama untuk link TikTok doang. Aduh, kalau udah kayak gitu tuh udah harus di skip tuh kayak gitu. Kalian itu harus ada pengingatnya. Pengingatnya itu bisa
dalam bentuk warning, ya kan, warning yang kalian tempel di jam kalian kayak tadi kakak bilang, atau ingetin nih sama teman kalian atau orang tua kalian yang mungkin tegas untuk membantu kalian itu untuk maju. Tolong dong kasih tahu kalau emang udah jam segini aku takut kebablasan nih. Aku nggak mau waktu istirahat aku yang sebenarnya pengen maraton film jadikan alasan untuk aku jadi nggak belajar. Kalau kayak gitu, kalau udah ada yang ngingetin, udah ada yang ngasih tahu, ingat target dan tujuan kalian lagi. Jangan sampai kebablasan. Kan target kalian kan tujuan kalian untuk masa depan kalian. Jangan sampai cuman gara-gara kamu tuh pengennya scrolling sama segala macem, jadi nggak tercapai itu target sama tujuan masa depan kalian untuk keterima PTN. Waduh, bahaya kalau udah kayak gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan kalian harus sadar kalau misalkan kalian udah harus mulai belajar dari sekarang. Makanya nih yang berikutnya, alasan yang berikutnya adalah, Kak, nggak ada Kak yang bisa motivasiin aku belum dapat hidayah sama sekali. Aduh, buat belajar Kak, gimana dong Kak kalau udah kayak gitu? Waspada deh, hati-hati. Sayang banget kalau misalkan kalian cuma leha-leha dan nggak ngapa-ngapain, tapi masa depan kalian itu menggantung di sini, cuman kalian liatin. Makanya kalau misalkan kalian udah, Kak aku nggak dapat motivasi, coba nonton video-video Kripset biar bisa tahu motivasi yang memang kalian harus dapetin di usia kalian yang sekarang. Motivasi yang harus kalian dapetin untuk bisa belajar UTBK yang baik dan benar. Nggak perlu lagi kalian itu takut bahwa kalian tuh nggak punya motivasi. Kalian tuh banyak banget loh sebenarnya pemicu untuk bisa bikin motivasi di dalam diri kalian. Pertama, tahu nggak apa? Oke lah, mau sampai berbusa orang-orang sekeliling kalian itu motivasiin kalian, itu nggak akan bisa kalau misalkan yang paling utama adalah diri kalian sendiri tidak mau berubah. Yang paling utama kalau misalkan diri kalian sendiri itu tidak mau menunjukkan diri kalian untuk bisa mencapai impian kalian. Istilahnya hidayah kalau misalkan katanya, aku belum dapat hidayah nih buat belajar, aku males soalnya bawaannya. Hidayah itu datang dari siapa? Oke, dari Tuhan. Tapi juga dimulai dari dalam diri kalian sendiri. Kalau di dalam diri kalian itu tidak mau bergerak untuk maju, kalau di dalam diri kalian tidak bergerak untuk bertindak, kalau di dalam diri kalian terlalu malas untuk menunjukkan dan membuktikan diri kalian bahwa kalian itu bisa lolos, itu tidak akan bisa tercapai. Jadi yang paling utama adalah sadari diri kalian sendiri dulu. Fokus pada diri kalian untuk maju dan yakin bahwa apa yang kalian impikan dan kalian targetkan itu tercapai. Kalau sudah begitu, mau itu nggak alasan apapun udah hilang. Karena kalian sudah tertuju pada masa depan kalian. Diri kalianlah yang memacu kalian untuk tetap semangat. Diri kalianlah yang memacu untuk yakin bahwa masa depan kalian akan baik dan akan bagus untuk kehidupan kamu maupun orang-orang sekeliling kamu. Ada alasan lagi ya untuk menunda kamu belajar. Nggak ada alasan lagi untuk kamu leha-leha dan bermalas-malasan. Nggak ada alasan lagi buat kamu bilang kalau kamu nggak punya hidayah atau apapun itu. Karena semuanya itu berdasarkan diri kamu sendiri. Semuanya balik lagi berdasarkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu bertindak, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu targetkan. Oke, sampai sini aja penjelasan dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar UTBK ya. Dadah.